بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباغا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsirul Muyassar di juz 29 di surah Nuh ayat 21 sampai akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan tentang ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mengadu dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuhur rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Nuh alaihissalam berkata, qala Nuhun fa'il dari qala. Beliau berkata, ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, syakian li rabbih. Beliau ucapkan ucapan ini itu dalam keadaan beliau mengadu. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Rabb-Nya. Kata beliau, Rabbi, wahai Rabbku, innahum asawni, sungguhnya mereka itu tetap bermaksiat kepadaku. Ingatnya, Nabi Nuh alaihissalam ini mendakwahi kaumnya terus menerus siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, segala cara, bentuk, upaya, ya, beliau sudah kerahkan untuk agar kaumnya itu mendapatkan hidayah. Tapi kata Nabi Nuh alaihissalam, wahai Rabbku, sungguhnya mereka itu asawni, bermaksiat kepadaku. Wattaba'u, dan
malah mereka mengikuti man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidaklah menambah kepada dirinya kecuali kerugian. Jadi Nabi Nuh alaihissalam yang mendakwahi mereka, mereka tidak ikuti bermaksiat. Malah pembesar-pembesar mereka, itu yang mereka ikuti. Yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kecuali kerugian untuk diri mereka sendiri. Jadi kita baca tafsir di samping. Ai qala Nuhun. Ya, berkata Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi inna qaumi balagu fi isyani wa takribi. Wahai Rabbku, sungguhnya kaumku itu baligu, telah melampaui batas, ya, dalam bermaksiat kepadaku dan mendustakan diriku. Baligu, berlebih-lebih, sudah sangat luar biasa dahsyatnya. Ya. Penentangan mereka, pendustaan mereka, maksiat mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi innahum asawni, sungguh betul-betul mereka bermaksiat kepadaku, ya, mendustakan diriku. Bersama dengan itu, bukan hanya itu, mereka mengikuti wattaba'u ay wattaba'ad du'afa'u minhum. Jadi orang-orang yang lemah dari mereka itu mengikuti man lam yazidhu maluhu wa waladuh ay ar-ru'asa ad-dallin. Jadi orang-orang lemah dari mereka itu mengikuti ar-ru'asa, para pemimpin ad-dallin yang sesat. Yang mana sifat mereka ini, pemimpin-pemimpin yang sesat, pembesar-pembesar mereka ini, alladzi lam tazidhum amwaluhum wa auladuhum illa dhalalan fid dunya wa iqaban fil akhirah. Yang mana mereka itu harta-hartanya, amwaluhum wa auladuhum, dan anak-anak mereka itu tidak menambah kepada para pemimpin yang sesat tersebut illa kecuali dhalalan fid dunya, kecuali semakin tambah sesat di dunia ini. Karena mereka akan mengira berada di atas kebenaran. Ini buktinya apa? Harta banyak, anak-anak banyak, pengikut banyak, sukses dari sisi dunianya. Ini istidraj. Ya, istidraj. Padahal itu tidak menambah kepada mereka kecuali apa? Semakin sesat di dunia. Selesai? Tidak. Wa iqaban fil akhirah. Dan semakin menambah untuk mereka apa? Siksaan nanti di akhirat. Jadi kerugian ini khasiru fid dunya wal akhirah. Di ayat khasirah dunia wal akhirah, merugi dunia akhirat. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai di situ, tidak sekedar bermaksiat, tapi wa makaru makran kubara. Mereka melakukan makar, ya. Baik. Makar yang sangat besar. Perhatikan tafsirnya, ay wa makara ru'asa ad-dhalali bitabi'ihim min ad-du'afa. Dan para pemimpin yang sesat tadi itu melakukan makar kepada para pengikut mereka. Tabi'ihim sini bukan salah cetak ya, tapi apa ini? Jamak mudzakkar salim yang jadi mudhaf, sehingga nunnya dihilangkan, disandarkan kepada hum. Jadi bitabi'ihim. Ya, para pemimpin yang sesat tadi itu melakukan makar kepada para pengikut mereka dari orang-orang yang lemah tadi, minad du'afa, dengan makron kubbar, ay makron aziman, dengan makar yang besar. Kalau Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan makron kabiran balighan fi mu'adanatil haqqi, makar yang sangat besar, yang sangat luar biasa dalam menentang kebenaran. Ini maksudnya, ini di makarnya itu bentuknya begitu. Ya. Paham ini? Jadi mereka sesat dan menyesatkan orang-orang lemah yang mengikuti mereka. Ini makar yang luar biasa dalam menentang kebenaran, menolak kebenaran, menjauh dari kebenaran.
Bisa dipahami nih, wa makaru makaron kubara ya. Baik. Dan ini upayanya luar biasa ya. Luar biasa. Mereka menentang, menolak kebenaran bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka juga menyesatkan orang lain. Itu orang-orang lemah dari kaumnya. Baik. Du'afa. Orang-orang yang lemah ikut kepada mereka ini, ar-ru'asa. Sampai di situ mereka lakukan makar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, dan mereka berkata. Ya, mereka berkata. Siapa yang berkata ini? Hah? Para pembesar tersebut kepada pengikut-pengikut mereka dari kalangan orang-orang lemah. Apa dia bilang? La tadharunna. Dhammah ya. Runna, la tadharunna. Jangan kalian. Ya, jangan kalian, bukan kamu satu karena dhammah. Jangan kalian, betul-betul jangan meninggalkan alihatakum, meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna, dan jangan kalian meninggalkan waddan, wad, wala su'an, jangan tinggalkan juga su'a, yaguth, ya'uq, dan nasr. Ini 5 nama, ini adalah nama orang soleh. Ya, nanti akan dijelaskan di bawah. Nama orang soleh yang mereka buatkan apa? Buatkan patung-patung, gambar-gambar yang tujuan awalnya itu untuk memicu semangat, membangkitkan semangat dalam amalan soleh. Karena mereka ini merupakan panutan, ya, paham? Merupakan orang yang punya kedudukan di sisi mereka. Ya, ketika meninggal mereka ini, orang-orang soleh ini, mereka bikinkan gambar-gambar, ya, patung-patung, ya, sehingga kata mereka tujuan awalnya kalau kita lihat mereka teringat kesolehannya, sehingga kita semangat lagi. Ditaruh di tempat-tempat berkumpulnya mereka biasa. Sehingga berlalu zaman, ya, meninggallah orang-orang yang tahu dan paham akan sebab adanya patung tersebut. Habis ini semua. Habis. Berlalu waktu panjang, datang syaitan. Kasih was-was. Ya, ini was-was macam-macam. Mungkin dari mimpi, ya, mimpi dan lain-lainnya. Katanya itu ditaruh, dibikin supaya disembah. Paham ini? Nah, nanti disebutkan di tafsir Al-Muyassar. Itu singkat ceritanya. Ini 5 nama. Ya. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Nama siapa ini? Nama orang soleh. Dahulu ya, jauh sebelum mereka muncul ini. Orang soleh sebelum mereka. Ya. Yang saking hebatnya kesolehannya ketika meninggal ini, kaumnya ketika itu bersedih. Ingat ya, ini kesyirikan pertama ya. Kesyirikan yang pertama yang ada di atas muka bumi ini. Jadi setelah mereka meninggal, sedih. Paham ini? Mereka terpukul. Sehingga mereka berinisiatif untuk membuat patung-patungnya, gambar-gambarnya. Apa tujuannya? Bagus tujuannya. Apa itu? Supaya kalau kita lihat mereka, gambarnya, patungnya itu membangkitkan lagi semangat kita dalam beribadah. Dalam melakukan ketaatan. Tapi masalahnya di sini, habis generasi orang-orang yang paham akan asal-usul adanya patung dan gambar tersebut. Lak busuk ngasih, mati. Lak busuk mati. Paham ini? Habis, meninggal semua. Sampai habis, orang terakhir. Kan ceritanya kalau ada 1 orang masih hidup, 2 orang, ada macam-macam, pi sujud, pasti tape, penuh pare rinjo. Pasti dikandato, apa kau bikin situ pi sujud? Nah itu dibikin bukan untuk itu. Kan begitu, paham ini? Ini tidak ada. Terus habis. Ya. Habis ini generasi orang yang paham, mengerti. Ini patung, ini patung nyawat suat, ini orang-orang soleh ini dibikin hanya untuk apa? Mengingatkan kita akan semangat mereka sehingga kita juga ikut bersemangat. Ya. Dalam melakukan ketaatan. Nah, habis tanpa tersisa satupun, datang syaitan. Bisiki, kasih was-was. Memang kerinjo, ya. Iko di sana. Bau ini, bau itu, ya. Amin nih, pi sembah sana, kasih ini dan seterusnya, pi berdoa. Intinya
diikutilah syaitan tersebut. Nah inilah kesyirikan terjadi. Jadi di sini coba lihat, mereka melakukan makar, mereka sampai berpesan. Para pembesar ini berpesan kepada pengikutnya, jangan kau tinggalkan. Karena kenapa? Nabi Nuh alaihissalam apa dakwahnya? Apa dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam? Hah? An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Beribadahlah kalian kepada Allah. Apa maksudnya ini? Hanya sekedar beribadah kepada Allah? Tidak. Beribadah kepada Allah dan tinggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Itu midi. Mereka berpesan, jangan kau tinggalkan sembah-sembahan kalian. Paham ini? Bahkan pakai nun taukid, la tadarunna anna. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Wat suwa yaguth ya'uq nasr. Coba lihat ini. Naudzubillah. Jadi kalau kita dapat orang seperti ini, itu bukan barang baru, barang sudah lama. Ketika ada orang sesat, menyimpang, musyrik, saling berpesan, ya, jangan tinggalkan ini, jangan tinggalkan ini, kebiasaannya kita punya nenek moyang. Itu bukan barang baru, barang lama sudah. Ya, bahkan dilarang keras kan? Coba lihat. Inilah la apa di sini? La nahiyah sini. La nahiyah. Pakai nun taukid. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan kalian. Coba lihat. Anu bagus atau anu jelek ini? Anu jelek ya? Bagus atau jelek ini? Anu jelek, tidak bagus. Perhatikan. Kita lihat tafsirnya. Wa qalu lahum, dan mereka berkata kepada mereka. Apa maksudnya ini? Mereka itu para ruasa, para pembesar-pembesar yang sesat. Itu berpesan, berkata kepada para pengikutnya dari orang-orang ad-du'afa, lemah. Apa nakana? La tatruku ibadata alihatikum. Jangan kalian meninggalkan peribadatan, ibadah kepada Tuhan-Tuhan kalian, ila ibadatillahi wahdah, kepada peribadatan kepada hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jangan beralih, jangan berpaling, jangan tinggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Menuju apa? Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala allati yad'u ilaiha Nuhun. Yang mana ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah semata, ini adalah dakwah yang disampaikan, diserukan, diajakkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jangan kau tinggalkan, jangan kau dengar Nabi Nuh. Itu bahasa lainnya. Karena Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka, yad'u ilaiha Nuh, mengajak kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah. Apa bos-bosnya bilang, pembesar-pembesarnya bilang, jangan kalian tinggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Bisa paham ini? Paham ya? Sudah? Tidak. Tambah lagi, dia rinci siapa Tuhan-Tuhannya. Wala tatruku waddan wala su'an wala yagutha wa ya'uqa wa nasron. Jangan kalian tinggalkan wad, su'a, yaguth, ya'uq, nasr. Ya, 3 bertanwin, 2 tidak. 2 mamnu' min as-sarf. 3 bertanwin. Waddan, su'an, nasran bertanwin. Apa ini 5 nama ini? Dijelaskan di tafsir Muyassar, perhatikan. Wahiyya, 5 nama ini adalah asma'u asnamihim. Adalah nama-nama berhala-berhala mereka. Allati kanu ya'budunaha min dunillah, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa ini? 5 nama ini. Nama berhala yang mereka sembah selain Allah. Lu Ustaz, tadi kita bilang nama Rasul, belum selesai, sabar. Tunggu, sabar. Ya paham ya? Jadi 5 nama ini nama apa? Nama berhala yang mereka sembah selain Allah. Wa kanat, yang mana 5 nama ini dahulu 5 nama ini
Ini ada orangnya ya. Dahulu adalah kanat asma'a. Khabar kanat ya. Kalau antum kasih jadi isim kanat pusing. Wa kanat hadhil asma, itu takdirnya. Ini nama-nama ini adalah nama-nama rijalin salihin. Nama-nama orang-orang soleh terdahulu. Ya, yang mereka kasih jadi nama apa? Berhala. Ini 5 nama ini orang soleh. Nama-nama orang soleh terdahulu. Nah, diceritakan di dalam tafsir. Apa ceritanya? Lamma matu, tatkala mereka ini meninggal, Watswa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr ini meninggal, lamma matu, tatkala mereka semua meninggal ini, auhas syaitanu ila qaumihim. Syaitan mewahyukan, membisikkan kepada kaum mereka ini yang masih hidup ketika itu. Apa wahyunya syaitan? Ayyuqimu lahumut tamathila was-suwara. Ini awal cerita tadi yang kita sebutkan. Ya, kembali ke cerita pertamanya. Jadi ini orang-orang soleh. Ya, Watswa, Yaguth, Ya'uq, Nasr ini orang-orang soleh. Tatkala meninggal ini orang soleh yang 5 ini, syaitan membisikkan kepada kaumnya, ayyuqimu lahumut tamathila was-suwara. Yaitu kalian bikinkan ya patung-patung dan gambar-gambar. Pasang. Ini namanya yukimu. Bikin baru pasang. Tegakkan kalau bahasa ringkasnya. Maksudnya bikin gambar-gambarnya, patung-patungnya. Ya, paham ini baru pasang, tegakkan. Apa tujuannya kata syaitan? Apa bisikan dari syaitan ini? Liang syaitu biza'mihim ala ta'ah idza ra'auha. Tujuannya untuk dibikin ini gambar-gambar patung-patungnya orang saleh yang 5 ini agar mereka bisa bersemangat. Dikasih catatan sini, biza'mihim, menurut sangkaan mereka. Bisikan toh. Sangkaannya mereka, katanya ini mereka bisa menjadi semangat ala ta'ah dalam melakukan ketaatan idza ra'auha, ketika mereka melihat gambar-gambar dan patung-patung tersebut. Ini semua sangkaan. Naudzubillah. Sudah? Lanjut cerita. Paham ini ya? Paham ceritanya sampai sini? Jadi tujuan mereka membuat gambar-gambar dan patung-patung orang soleh tersebut itu bisikan dari syaitan. Tujuannya supaya katanya kalau kita lihat kita jadi semangat melakukan ketaatan. Tapi coba lihat lanjutan ceritanya yang mengerikan ini. Falamma dhahaba haula'il qaumu. Maka tatkala kaum tersebut pergi. Ini kaum yang bikin ini. Kaum yang bikin ini gambar-gambar patung-patung ini dhahaba. Apa dhahaba? Meninggal semua, pergi. Bukan pergi Jeneponto, bukan. Ya, pergi Bulukumba bukan. Pergi maksudnya meninggal semua. Jadi dhahaba sini meninggal semua. Tatkala kaum ini pergi, maksudnya meninggal semua. Wa talal amadu, dan berlalu waktu yang sangat panjang setelah itu. Setelah mereka habis berlalu. Tinggal ini patung-patung dan gambar-gambar. Apa syaitan lakukan? Jawaban syaratnya apa? Waswasalahumus syaitan. Pada kondisi inilah sudah habis semua orang yang tahu sebab asal usul dibikinnya patung dan gambar tersebut. Habis semua, meninggal. Berlalu waktu yang panjang, pada kondisi inilah waswasalahumus syaitan. Datang syaitan yang terkutuk, yang dilaknat, memberikan bisikan-bisikan waswas kepada mereka. Siapa mereka? Orang yang hidup ketika itu. Keturunannya mereka, anak-anaknya, cucu-cucunya. Apa waswasnya syaitan? Apa bisikannya? Nah, karena ini coba lihat, syaitan kadzab, pendusta. Apa dia bilang? Bi anna aslafahum kanu ya'buduna tamathila was-suwara. Naudzubillah. Coba lihat makarnya syaitan. Syaitan bilang aslafahum, pendahulu-pendahulu mereka, salaf-salafnya mereka, ya,
bapak-bapak, kakek-kakeknya mereka itu, pendahulunya mereka itu katanya, kanu dahulu menyembah patung-patung dan gambar-gambar ini. Nggak ngeri ini makarnya setannya, sabarnya menunggu. Iya, dia tunggu sampai meninggal semua. Iya, iblis kan bala tentaranya, dia sabar tunggu meninggal semua. Yang tahu asal usulnya ini, berlalu waktu yang panjang, datang keturunan setelahnya, dia bisiki, kau tahu itu pendahulumu, kakekmu, nenekmu dan seterusnya, bapakmu itu menyembah berhala, menyembah patung dan gambar ini. Wa yatawassaluna ilaiha biha wa yatawassaluna biha, dan mereka bertawassul kepada berhala tersebut. Bisa paham ini? Disinilah disembah patung-patung dan gambar-gambar orang soleh tersebut. Kemudian disebutkan dalam tafsir, wahada min hikami tahrimit tamasili, dan inilah merupakan hikmah-hikmah dari pengharaman patung-patung dan gambar-gambar. Wa tahrimi bina'il qibabi 'alal qubur, inilah merupakan hikmah dari pengharaman membangun kubah-kubah, penutup-penutup di atas kuburan. Karena kuburan itu bukan untuk dibangun. Ya, bangun rumah, apalagi bangun bangunan megah di atasnya, bangun kubah seperti mangkok tak balik itu ya. Paham ini? Coba lihat kuburan Baki, coba lihat. Ya seperti itu, mestinya kuburan ada apa-apain. Ya. Dikasih, ya paham ini? Mangkok di balik itu, ya kubah. Atau kasih bangunan, ya dibangun. Seperti itu. Itu hukumnya haram. Ya, maksimal ditinggikan saja sejengkal. Supaya ditahu bahasanya itu kuburan. Karena kalau rata, nih apa diinjak bahasa Makassarnya? Ya dionjok, maksudnya ya diinjak-injak nanti, dihinakan. Akan ditinggikan. Itu batas. Bahasanya ini adalah kuburan. Bisa? Perhatikan. Mengapa diharamkan patung-patung, gambar-gambar, kubah-kubah di atas kuburan? Li'annaha tasiru ma'a tatawuliz zaman ma'budatan lil juhal. Na'udzubillah. Coba lihat. Karena gambar-gambar ini, patung-patung ini, kubah-kubah ini akan yasiru, akan menjadi, ya, seiring berjalannya waktu, terus berjalan waktu, ini nanti ujung-ujungnya akan menjadi apa? Ma'budatan, akan menjadi sesuatu yang disembah oleh orang-orang bodoh, lagi jahil. Dia tidak tahu dibikin gambar patung apa semua ini, dia tidak tahu. Asalnya mungkin tujuannya lain, datang syaitan, ini. Orang dulu dia sembah ini. Sudah, orang bodoh, dia punya ilmu, digosok saja. Apa yang dia suka, pas sama hawa nafsunya, jadi sembah. Ini hikmah pengharaman gambar-gambar, patung-patung dan kubah-kubah. Bisa dipahami ini? Perhatikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad adallu katsira, dan mereka telah menyesatkan banyak. Ya, banyak yang sudah sesat. Disesatkan sama pembesar-pembesar ini. Wala tazidil zalimina illa dhalala. Tayyib. Dan Nabi Nuh alaihissalam meminta, wahai Rabb, ya Allah, jangan engkau tambah kepada orang-orang zalim ini kecuali kesesatan. Coba lihat. Perhatikan tafsirnya. Wa qad adallu katsir ay wa qad adalla haula'il matbu'un. Orang-orang yang diikuti ini, siapa yang diikuti tadi? Ru'asa'ud dhalal, ya, para pemimpin pembesar yang sesat. Yang diikuti ini telah adalla, telah menyesatkan. Kalau dhalla sesat, kalau tidak ada hamzahnya, perhatikan. Kalau ada hamzahnya, menyesatkan. Muta'addi dia, ada maf'ul bihnya. Kalau dhalla, sesat. Lazim. Dhalla, sesat. Tidak ada muta'addi, tidak ada maf'ul bih. Adhalla, menyesatkan.
Di sini kata Allah wa qad masuk kepada fi'il madhi. Apa maknanya? Makna yang paling banyak adalah at-tahqiq. Sama qad kalau masuk kepada fi'il mudhari. Paling banyak dalam baca kitab maknanya taksir. Kadang-kadang. Iya, paham ini? Ketika dalam Al-Qur'an qad masuk kepada fi'il mudhari maknanya tahqiq. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Di sini masuk kepada fi'il madhi. Berarti apa? Tahqiq, betul-betul mereka ini sudah menyesatkan banyak orang. Jadi ini yang diikuti ini matbu'un ini, yaitu ru'asa ad-dhalal ini telah menyesatkan katsiran minan nas. Banyak dari manusia. Dengan apa? Bima zayyanu lahum min turuqil ghawayati wad-dhalal. Dari apa yang mereka zayyanu, yang mereka hias-hiasi kepada para pengikutnya dari jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Jadi hias-hias itu supaya laku tuh. Supaya orang mau ikut. Bagus ini. Ini masuk surga kok. Iya. Paham ini? Dan seterusnya. Ini dikasih embel-embel, dikasih hiasan. Karena kenapa? Kalau tidak cantik, tidak indah, tidak menarik, orang tidak mau. Sembarang dibikinkan. Bikinkan khurafat, cerita palsu, dusta. Ya. Oh, kamu minum airnya itu guru. Masuk surga kok. Dan seterusnya. Ya macam. Paham ini? Jadi mereka ini telah menyesatkan banyak dari manusia. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam, wala tazidil zalimina illa dhalala. Siapa yang bilang ini? Tafsir sebutkan, wa qala Nuhun alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdoa kembali, meminta kepada Allah, wala tazid ya Rabbana haula'i zalimina li anfusihim bil kufri wal inadi illa bu'dan anil haqq. Ya Allah, jangan engkau tambah kepada orang-orang zalim ini yang telah menzalimi diri-diri mereka dengan kekufuran, penentangan, kesyirikan, dan segala macam bentuk kezaliman. Nah, yang paling besar apa? Kesyirikan, kekufuran. Mereka telah menzalimi diri-diri mereka. Jangan kamu tambah kepada mereka illa dhalalan, ay illa bu'dan anil haq, kecuali mereka semakin jauh dari kebenaran. Kemudian disebutkan apa endingnya, apa akhir dari kisah umatnya Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Mimma khati'atihim. Min sini min sababiyah. Karena apa? Dari dosa-dosa mereka, ugriku, mereka pun ditenggelamkan. Fa'udkhilu naron. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dan mereka tidak akan mendapati selain Allah Subhanahu wa taala dari penolong-penolong. Perhatikan tafsir di bawah. Mimma, apa artinya min? Fabisababi dzunubihim. Maka karena sebab dzunubihim. Jadi khati'atihim artinya apa? Dzunubihim, karena sebab dosa-dosa mereka. Wa israrihim 'alal kufri wat tughyan. Dan terus-menerusnya mereka berada di atas kekufuran dan pelampauan batas. Israr terus-menerus. Inilah khati'atihim. Inilah khati'atihim. Tafsir tadi khati'atihim. Itu karena sebab dosa-dosa mereka. Mereka terus-menerus di atas kekufuran dan kesesatan. Apa akibatnya? Ughriqu bit-tufani. Mereka ditenggelamkan dengan taufan. Ya, ini maklum ya, ini bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan. Airnya itu dari dua arah. Air dari bumi dan dari langit bersatu. Ya, biar gunung tenggelam. Coba lihat. Ingat Nabi Nuh alaihissalam bikin perahu di mana? Nabi Nuh alaihissalam bikin perahu di gunung. Sampai bisa berlabuh itu perahu. Coba lihat dalamnya itu air. Ya, mengerikannya itu siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Ini kekufuran mereka, kesyirikan mereka, penentangan mereka, terus-menerusnya mereka di atas
hal tersebut. Allah siksa mereka. Selesai? Belum. Wa udkhilu akibal igraqi naron azimatan lahabi wal ihraq. Dan mereka dimasukkan setelah mereka ditenggelamkan tersebut, dimasukkan ke dalam neraka yang sangat besar golakannya dan ya membakarnya. Jadi selesai, ayo mati selesai. Iya, tenggelam, talang asing, tak selesai. Belum. Ya enak-enaknya ya. Tenggelam, mati, selesai, tidur-tidur, masuk surga. Ya, masuk surga dari mana? Ya. Paham ini? Masukkan ke dalam neraka yang sangat mengerikan, sangat panas, membakar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam yajidu lahum min dunillahi ansara." Ai falam yajidu min dunillahi may yansuruhum aw yadfa'u anhum adzaballah. Setelah mereka masuk neraka itu, mereka tidak akan mendapati selain Allah Subhanahu wa taala orang yang bisa menolong mereka. Orang yang bisa mencegah adab Allah Subhanahu wa taala dari diri mereka, tidak ada satupun yang bisa. Sudah ditetapkan, tidak ada yang bisa tolong. Tidak ada yang bisa cegah, halangi adab Allah dari diri mereka. Oke, cukup dulu, nanti kita lanjut. Sudah panjang sekali ini. Kita lanjut besok ayat 26 sampai 28. Ya, 26 sampai 28. Jadi pahamnya ini kisah Nabi Nuh alaihissalam, kesyirikan yang pertama. Jadi ini akibat apa? Al-ghulu fis salihin. Berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Ya. Paham ini? Baik. Karena asalnya patung-patung yang mereka sembah itu adalah orang-orang soleh terdahulu. Tapi karena gulu, berlebihan, kejahilan, ya, bisikan-bisikan syaitan, terjadilah apa yang terjadi dari kesyirikan. Dan ini juga pelajaran bagi kita tentang bahayanya jahil terhadap kesyirikan. Orang tidak tahu. Syaitan datang bisiki, itu orang anumu pendahulumu itu dia sembah itu. Maksudnya apa? Kau juga sembah. Ikuti pendahulumu. Ya, kakek moyangmu. Karena orang-orang tidak paham ilmu, ya sudah, diikuti saja. Apalagi enak dia rasa. Tenang. Itu jangan kira, itu makar itu. Mengerikan. Ya. Ketika dia berdiam, dia berdoa kepada kuburan, kepada pohonan, tenang sampai menangis. Ya, dia mengaji di situ, ya, khusyuk. Pulang situ plong. Nah, itu semua bukan ukuran kebenaran. Ya, itu cuma perasaannya saja, dimainkan oleh syaitan. Ya, nah tahu itu kalau saya datang pergi ke kuburannya si orang soleh ini, paham ini? Pergi berdoa meminta, kesyirikan. Nah, ada alasan nih kamu tenang di situ, tetap kesyirikan, kesyirikan. Baik. Bisa dipahami ya, insyaallah besok hari Kamis kita selesaikan. Ada 26, 27, 28, 3 ayat lagi. 3 ayat. Baik. Masih dari rangkaian kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.